Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami membuat video bertema demokrasi guna untuk menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan. Kelompok kami disusun oleh saya sendiri, Ginanjar Nafauzan, dengan NIM 18112258, lalu Ahmad Saifullah dengan NIM 18112256. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam keputusan di pemerintahan. Secara singkat, demokrasi. Sistem demokrasi telah diterapkan oleh penduduk Yunani kuno, bentuk sederhana dari Masehi di Mesopotamia. Ketika itu, di tiap-tiap negara kota, rakyat sering berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus atau mufakat. Baru sejak 508 sebelum Masehi, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Namun demokrasi Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai 100 tahun kemudian oleh Kletenis, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut tidak ada perwakilan dalam pemerintahan. Sebaliknya, setiap orang mewakili diri sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 sebelum Masehi hingga 27 sebelum Masehi. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan di mana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di majelis. Ciri-ciri demokrasi yang pertama memiliki perwakilan rakyat. Lalu keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan kewarganegaraan. Yang ketiga menerapkan ciri konstitusional. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang terakhir terdapat sistem kepartaian. Selanjutnya, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Tujuan demokrasi: kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, dan membatasi kekuasaan pemerintahan. Lalu dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Saifullah. Ya, saya akan menjelaskan tentang fungsi demokrasi. Yang pertama yaitu sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif dalam berpartisipasi
di dalam politik dan berbagai warga. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada hak asasi warga negara. Dan yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Itulah fungsi demokrasi. Terus lanjut. Yang selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Ada demokrasi parlementer, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi Pancasila, dan presidensial. Lanjut. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuatan atas demokrasi hak hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Selanjutnya yaitu demokrasi langsung. Adalah demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuatan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Next. Selanjutnya yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dan dengan memprioritaskan kepentingan seluruh rakyat atau warga negara seperti yang tercantum dalam Kelima Sila Pancasila. Lanjut. Next. Yang selanjutnya yaitu demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Next. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.